Oke, kita teruskan lagi contoh-contoh pada uji hipotesis yang mana kita gunakan sampel besar. Sampel besar. Bagian pertama, kita akan menguji parameter rata-rata di mana H0-nya adalah sama dengan mu sama dengan mu0. Jadi artinya kita sudah harus punya data populasi, yang data yang selama ini nanti kita bandingkan, kita komparasi dengan data-data sampel atau statistik sampel. Dengan ketentuan di sini varian populasi tidak diketahui. Varian populasi diketahui. Jadi kalau varian populasi diketahui berarti di sini ada hadir. Ya, hadir. Jadi nilai varian atau standar deviasi populasi hadir. Contoh A1, pelat baja. Bila populasi seluruh pelat baja memiliki rata-rata panjang 80 cm dan standar deviasi 7 cm setelah 3 tahun. Jadi itu data 3 tahun yang lalu ya. Teknisi meragukan tentang hal tersebut. Masa sih masih 80 cm dan standar deviasi 7? Nah, untuk mengatasi keraguan tadi, maka diambillah sampel random sebanyak 100 dan diukur rata-ratanya. Diperoleh panjang rata-ratanya 83 cm dan standar deviasinya tetap atau sama 7 cm. Adakah alasan guna meragukan bahwa rata-rata panjang plat baja yang baru sekarang itu tidak sama dengan 80? Atau dengan bahasa lain, apakah 80 yang dulu dari populasi tadi itu sama atau berbeda dengan 83 yang sekarang? Mari kita pahami kata sama atau berbeda. Jadi kadang-kadang sama atau berbeda disebutnya dengan istilah berbeda secara nyata. Berbeda secara nyata artinya perbedaannya di atas 5%. Perbedaannya di atas 5%. Itu berbeda secara nyata. Sesuatu dianggap sama atau tidak berbeda secara nyata itu apabila selisihnya itu kurang dari 5%. Misal 81 dengan 80. Itu kalau skala 100 berarti selisihnya cuma 1%. 80 dengan 81 untuk skala 100 itu berarti tidak berbeda secara nyata. Tapi bukan sama ya. Jadi memang ada istilah statistik kata sama tidak digunakan karena jarang sekali dijumpai sama secara persis. Sama, istilah sama dipakai di matematik atau kalkulus. Tapi kalau di statistik disebut sama itu apabila tidak berbeda. Ya, tidak berbeda belum tentu persis dengan istilah sama. Semoga tidak membingungkan ini. Dari soal tadi kita rangkum menjadi seperti ini. N besar tidak ada. Rata-rata populasi 80, standar deviasi populasi 7. Sampel 100, rata-rata sampel 83. Nah, tadi ini standar deviasi sampel dianggap sama dengan populasi, sama dengan 7. Nah, di sini kita baru menjawabnya dengan sangat rinci, sangat detail, karena ini adalah contoh pertama. Ya. Contoh pertama kita mengadopsi 6 langkah yang ada di sesi sebelumnya tadi, lalu kita tulis penjelasannya dalam bentuk font yang lebih kecil ini. Yang pertama, nyatakan hipotesis nolnya. Ini. Dan hipotesis alternatifnya. Ini.
disebut hipotesis alternatif adalah kebalikan. Kebalikan dari hipotesis utama atau nolnya. Dari mana angka 80? Diperoleh dari soal. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Apabila tidak ada ketentuan dalam soal, dianggap interval keyakinannya 95% atau alfanya menjadi 5%. Jumlah data ada 100, berarti kategorinya sampel besar. Maka uji yang dipakai adalah uji Z. Jadi 1-3 ini hanya perumusan aja, menulis saja, belum ada perhitungan. Baru pada poin keempat kita harus menghitung. Yang kita hitung adalah apa yang disebut daerah kritis. Atau daerah di mana nantinya kita pakai untuk mendasarkan keputusan. Apakah terima H0, apakah tolak H0. Nah, dua cara yang bisa digunakan adalah untuk menentukan daerah kritis tadi, yaitu yang pertama DS atau dari sampel atau data sampel, yang kedua DT atau data tabel. Sebelumnya kita ambil dulu nilai Z tabelnya. Daerah kritis dengan alfa 5% dalam dua arah, uji dua arah, maka nilai Z-nya adalah plus minus 1,96. Cara membacanya ini sudah dibahas pada saat kita membahas pendugaan statistik. Cara pertama, dengan menggunakan data tabel. Nilai tabel plus minus 1,96 tadi otomatis akan menjadi batas kritis. Nah, sekarang kita hitung yang kedua, pembandingnya. Pembandingnya diperoleh dari rumus yang kita hitung di sini. Kita masukkan angka-angka di soal tadi. 83 rata-rata sampel, 80 rata populasi, 7 standar deviasi, 100 jumlah sampel. Diperoleh nilai 4,286. Nah, 4,286 kita gambar di sini. Yang mana tadi daerah kritis yang sebelah kiri kita peroleh dari min 1,96 dan sebelah kanan plus 1,96. Masih ingat tadi ya, ada 3 zona, zona tolak, zona terima, dan zona tolak. Di mana posisi 4,286? Ya, tentu saja setelah 1,96, yaitu sekitar di sini. Berarti berada pada daerah penolakan. Sehingga kesimpulan yang kita pakai adalah H0 ditolak. Yang kedua adalah data sampel. Nah, data sampel berarti kita menghitung daerah kritisnya berasal dari, masih ingat tadi ya, rata-rata populasi, masih ingat, plus minus simpangan. Ya, simpangan. Simpangan diperoleh dari berapa kali berapa? Simpangan diperoleh dari Z alfa per 2 kali 7 per akar 10. Simpangan diperoleh 1,372, sehingga kita kurangkan 80 plus minus 1,372. Ya, kita gambarkan. Nah, ini. 80 dikurangi 1,372. 80 dikurangi simpangannya tadi. Nah, pembandingnya berapa? Pembandingnya adalah 83. 83 adalah rata-rata sampel, posisinya di sini. Nah, kalau Anda perhatikan, semirip posisinya, sama-sama di kanan. Jadi 80 tadi setara dengan 0 pada data tabel, 1,96 setara dengan rata-rata plus simpangan.
Ya, kesimpulannya sama keduanya, tolak H0. Tolak H0. Ya, ini tolak, ini juga tolak. Ya. Oke, nanti kita teruskan lagi pada contoh kedua. Ya, kita break dulu.